Halo semua, apa kabar? Pak Yongki harapkan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang kubus dan balok ya. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, dapat menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume serta melibatkan pangkat 3 dan akar pangkat 3 ya. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita ya anak-anak ya. Tahukah kamu kubus dan balok? Kubus dan balok merupakan bentuk bangun ruang sederhana. Berikut adalah benda yang berbentuk kubus dan juga balok. Nah, kita sering temui nih di rumah kita dan juga di rumah orang-orang di sekitar kita. Lalu, kita dapat menghitung volume benda-benda di bawah ini loh. Bagaimana ya caranya? Mari kita perhatikan bersama-sama. Nah, sebelum kita menghitung volume kubus dan juga balok, kita belajar dulu tentang pangkat 3 dan akar pangkat 3 ya. Jadi, pangkat 3 adalah suatu bilangan yang merupakan perkalian berulang bilangan tersebut sebanyak 3 kali ya. Mari perhatikan rumusnya. Ini adalah rumus pangkat 3. Ketika 2 dipangkatkan 3, maka sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Mengerti? Kemudian akar pangkat 3. Jadi akar pangkat 3 dari suatu bilangan adalah bilangan lain yang jika dipangkatkan 3 menghasilkan bilangan tersebut. Artinya, akar pangkat 3 merupakan kebalikan dari pangkat 3. Perhatikan rumus berikut. Ini adalah rumus akar pangkat 3. Jadi, akar pangkat 3 dari 8 sama dengan akar pangkat 3 dari 2 dikali 2 dikali 2. Jadi akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Mengerti? Untuk menentukan akar pangkat 3, jika bilangan tersebut kecil, cukup mudah bukan? Tetapi jika bilangan tersebut sangat besar, apakah kita bisa mendapatkannya? Tentu sangat sulit bukan? Nah, berikut adalah cara yang dapat digunakan untuk menentukan hasil dari akar pangkat 3. Kita bisa menggunakan 2 cara. Cara yang pertama yaitu faktorisasi prima. Yang kedua yaitu menggunakan daftar bilangan pangkat 3. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu menggunakan cara faktorisasi prima. Contoh, akar pangkat 3 dari 3375 adalah, caranya yaitu 3375 kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang tidak bisa dibagi dengan bilangan lain kecuali bilangan itu sendiri dan 1 ya. Jadi bilangan prima itu contohnya adalah 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Jadi kita bagi nih 3375 kita bagi 2, ternyata tidak bisa, kita bagi 3. Jadi 3375 kita bagi 3 mendapatkan hasil 1125. Kita bagi lagi 3 mendapatkan hasil 375.
kita bagi lagi 3, mendapatkan hasil 125. 125 kita tidak bisa bagi 3 karena akan menghasilkan angka yang ganjil. Jadi kita bagi 5. 125 kita bagi 5, hasilnya 25. 25 kita bagi 5, hasilnya 5. Nah, 5 yang terakhir kita tidak bisa bagi lagi. Jadi kita sudah dapat hasilnya, yaitu ada angka 3 sebanyak 3 kali dan juga angka 5 sebanyak 3 kali. Lalu kita masukkan ke dalam akar. Jadi akar pangkat 3 dari 3375 sama dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 dikalikan dengan 5 pangkat 3. Karena sama-sama memiliki pangkat 3 dan akar pangkat 3, maka akar pangkat 3 kita coret atau kita hilangkan bersamaan dengan pangkat 3 dari angka 5 dan angka 3. Maka mendapatkan hasil 3 dikali 5. 3 dikali 5 sama dengan 15. Maka hasil yang kita dapatkan dari akar pangkat 3 dari 3375 adalah 15. Mengerti ya? Yang kedua, kita bisa menggunakan cara yaitu daftar bilangan pangkat 3. Jadi syaratnya adalah kita menghafal pangkat 3 dari angka 1 sampai angka 10. 1 pangkat 3 sama dengan 1. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 3 pangkat 3 sama dengan 27. Sampai 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Kemudian contohnya adalah akar pangkat 3 dari 54.872 adalah, caranya kita pisahkan dulu 3 angka di belakang. Ya, 3 angka di belakang yaitu angka 8, 7 dan juga 2. Maka di bagian depan kita mendapatkan angka 54. Lalu kita lihat di kolom bagian pangkat 3. Di kolom bagian pangkat 3 ada tidak hasil dari pangkat 3 yang sama dengan angka depan yaitu 54. Ternyata kita tidak menemukan hasil yang sama, tapi kita menemukan hasil yang mendekati tetapi tidak melebihi 54. Hasil yang mendekati 54 adalah 27. Ya, kenapa kita tidak menggunakan 64? Kita tidak menggunakan hasil yang melebihi ya, tapi kita menggunakan hasil yang mendekati. Berarti kita gunakan 27. Nah, 27 berasal dari 3 pangkat 3, maka kita tuliskan 3 di bagian sama dengan. Oke, sudah. Setelah itu, kita lihat bagian angka yang belakang. 3 angka belakang, 8, 2, dan 7. Ya, angka bagian belakang sendiri itu ada angka 2. Lalu kita lihat lagi bagian kolom yang ada pangkat 3. Kita lihat ada tidak di situ hasil yang belakangnya itu angka 2. Sama-sama angka 2. Oh, ternyata ada. 8 pangkat 3 sama dengan 512. Maka kita ambil 8 sebagai jawabannya. Ya, maka kita tulis 8 di situ. Maka kita ketemu jawabannya yaitu 38. Nah, setelah kita belajar tentang pangkat 3 dan akar pangkat 3, kita masuk ke dalam volume kubus dan juga balok. Jadi volume itu bisa disebut dengan kapasitas. Ya. Jadi kapasitas adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek itu bisa berupa benda yang beraturan seperti kubus dan juga balok, ataupun benda yang tidak beraturan.
Untuk menghitung volume kubus, kita bisa menggunakan rumus di bawah ini, yaitu luas alas dikali tinggi, atau bisa juga menggunakan panjang kali lebar kali tinggi, atau juga kita bisa menggunakan rusuk kali rusuk kali rusuk, karena semua sisi rusuknya sama, ya. Kemudian untuk rumus mencari volume balok adalah volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, atau untuk mencari panjang kita bisa menggunakan volume dibagi lebar dikali tinggi, ya, seperti pada gambar. Jadi silakan kamu bisa menggunakan angka berapa saja, kemudian masukkan angka-angka tersebut sesuai dengan rumus. Penugasan. Sekarang tugas kalian adalah membuat 10 soal, 3 soal tentang pangkat 3, 2 soal tentang akar pangkat 3, 3 soal tentang volume kubus, dan 2 soal tentang volume balok beserta jawabannya, ya. Kemudian nanti akan diberikan kepada teman-teman kamu. Semangat mengerjakan semua. Bye.